Halo guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to our channel. Dan hari ini kita akan bahas materi baru, yakni aljabar. Oke, pasti udah pada gak sabar kan? Langsung kita mulai aja ya videonya. Happy watching. Nah teman-teman, sekarang kita mulai belajar aljabar. Yang harus kalian tahu bahwa aljabar itu sebenarnya asik untuk dipelajari jika kita udah mengenal konsep-konsep dasarnya. Nah sekarang kita mulai aja ya. Sebenarnya apa sih itu aljabar? Sejarah singkatnya, aljabar pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan Arab yang bernama Al-Khwarizmi. Di sini ia menemukan aljabar untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam matematika. Nah, oleh penemuannya, ia sering disebut sebagai the father of algebra atau bapak dari aljabar. Nah, sekarang kita mulai langsung ke konsep dasarnya. Sebenarnya ada unsur-unsur apa sih dalam persamaan aljabar? Nah, yang pertama itu ada variabel. Variabel itu adalah sebuah lambang pengganti yang belum ditemukan nilainya. Seperti misalnya kita bisa membuat misalnya penggantinya sebagai X, Y, ini merupakan variabel. Lalu, yang kedua adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak mempunyai variabel. Artinya dia hanya sebuah angka dan tidak ada variabelnya. Seperti misalnya angka 26, 23, ini adalah konstanta. Yang ketiga adalah koefisien. Koefisien artinya angka yang terdapat di depan variabel. Seperti yang kita tahu, misalnya ada variabel X. Jika di depannya ada angka 8, maka 8 adalah koefisiennya. Mudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke contoh aja ya. Nih, contohnya adalah persamaan 3X plus 2Y sama dengan 23. Di sini, seperti yang kita tahu, variabelnya adalah X dan Y, di mana ia adalah pengganti dari sebuah bilangan yang belum ditemukan nilainya. Lalu di depan variabel, itu ada 3 dan 2. Apa sih itu? Itu adalah koefisien. Seperti yang udah kita bahas tadi, koefisien adalah angka di depan variabel. Dan yang terakhir adalah konstanta. Konstanta itu angka yang belum memuat sebuah variabel. Nah, mudah kan teman-teman? Sekarang kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke poin berikutnya. Kita sudah mempelajari mengenai bentuk dasar persamaan aljabar, mengenai koefisien, variabel, dan juga konstanta. Nah, ada beberapa bentuk perhitungan aljabar, yaitu yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar, yaitu yang pertama variabel sejenis. Di sini saya memiliki contoh 3x ditambah 2y ditambah 6x ditambah 8y akan menghasilkan 9x ditambah 10y. Mengapa? Karena variabel x yang sama dapat dijumlahkan, sehingga 3x di sini dapat dijumlahkan dengan 6x, begitu pula dengan variabel y. Sifat selanjutnya yang harus diperhatikan adalah sifat distributif perkalian. Di sini saya memiliki contoh 10 dikalikan dengan variabel x ditambahkan dengan y, dan akan menghasilkan 10x ditambah 10y. Jadi 10-nya harus dikalikan masuk ke dalam persamaan tersebut. Nah, hal terakhir yang harus diperhatikan adalah hasil perkalian dua bilangan bulat. Nah, bilangan yang positif apabila dikalikan dengan bilangan yang positif akan menghasilkan bilangan yang positif pula. Nah, apabila bilangan negatif dikalikan dengan bilangan yang positif akan menghasilkan bilangan negatif. Tapi, kalau bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan yang positif. Bentuk selanjutnya yang harus diperhatikan dalam perhitungan aljabar adalah bentuk perkalian. Ada dua jenis. Yang pertama adalah perkalian antara suatu konstanta dan persamaan aljabar. Di sini saya memiliki contoh 3 dikalikan dengan x ditambahkan dengan y. Ini seperti distributif perkalian menggunakan sifat distributif perkalian. Jadi 3 di sini dikalikan ke dalam persamaan ini sehingga menghasilkan 3x ditambahkan dengan 3y. Yang selanjutnya adalah perkalian antar bentuk aljabar. Di sini saya memiliki contoh 3 dikurang x dikalikan dengan 2 dikurang y. Maka di sini 3 harus dikalikan dengan 2 dikalikan dengan minus y, menghasilkan 6 dikurang 3y. Kemudian minus x dikalikan dengan 2 dikalikan dengan minus y, maka akan menghasilkan minus 2x ditambah xy. Kenapa di sini
XY-nya positif karena seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, bilangan negatif apabila dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Yang bentuk selanjutnya adalah perpangkatan. Perpangkatan merupakan perkalian antara variabel yang sama. Di sini variabel yang sama adalah y, maka akan menghasilkan y kuadrat. Y dikali y menghasilkan y kuadrat. Kita juga bisa mengkalikan 3 bilangan variabel yang sama, yaitu y dikalikan dengan y dikalikan dengan y, maka akan menghasilkan y pangkat 3 dan seterusnya. Bentuk keempat dalam perhitungan aljabar adalah pembagian. Untuk mendapatkan hasil dari pembagian dua bentuk aljabar, kita hanya perlu melakukan dengan 2 langkah. Pertama-tama, kita menentukan faktor sekutu masing-masing atau FPB bentuk aljabar tersebut terlebih dahulu. Kemudian, langkah kedua, kita melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya, yang pembaginya merupakan faktor sekutu yang sudah dicari pada langkah pertama. Cara pengerjaan ini sama halnya dengan pembagian bentuk bilangan bulat biasa. Di sini, saya memiliki contoh soal 4A pangkat 3B dibagi dengan 2A pangkat 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu faktor sekutu atau FPB-nya, yang dimana penyebutnya adalah pembaginya. Di sini, yang bisa digolongkan sebagai faktor sekutu adalah saat pembilang dan penyebut memiliki variabel yang sama dan koefisien dengan lipatan yang sama. Pada soal ini, variabel yang sama telah saya bulatkan dengan tinta berwarna biru, yaitu A pangkat 2, dan koefisien dengan kelipatan yang sama telah saya bulatkan dengan tinta berwarna merah, yaitu 2. Maka, faktor sekutu dari dua bentuk aljabar ini adalah 2A pangkat 2. Langkah yang kedua, kita tinggal membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor sekutu yang telah dicari pada langkah pertama. Maka, 4A pangkat 3B per 2A pangkat 2 dibagi dengan 2A pangkat 2 per 2A pangkat 2, maka kita mendapatkan hasil 2AB. Bentuk yang kelima adalah substitusi. Substitusi sendiri artinya adalah pergantian, di mana pada aljabar, variabel yang ada diganti oleh nilai tertentu atau sembarang, sehingga menghasilkan hasil berupa nilai. Di sini, saya memiliki contoh soal yang menyatakan jika X bernilai 2 dan Y bernilai 4. Lalu, berapakah nilai dari 2X kuadrat Y plus 5XY kuadrat minus X kuadrat Y kuadrat? Langkah penyelesaiannya cukup mudah. Kita hanya perlu memasukkan nilai X dan Y yang sudah ditentukan ke dalam bentuk aljabar tersebut. Setelah nilai X dan Y dimasukkan, kita tinggal mengalihkan lalu menjumlahkan bilangan-bilangan tersebut. Maka, hasil dari perhitungan ini adalah sebesar 128. Oke, sekarang kita mulai pembahasan latihan soal untuk topik ini. Sekarang kita bahas soal nomor 1. Soal nomor 1 berbunyi, bentuk sederhana dari 4X tambah 12Y kurang 10Z kurang 8X tambah 5Y kurang 7Z adalah, untuk menyelesaikannya, pertama-tama kita harus mengumpulkan dulu angka-angkanya berdasarkan variabel yang sama. Di sini dapat diketahui bahwa ada 3 variabel yang sama, yakni X, Y, dan Z. Ketika kita urutkan, maka kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. 4X kurang 8X tambah 12Y tambah 5Y kurang 10Z kurang 7Z. Karena variabelnya sudah diurutkan yang sama, sehingga kita bisa menguranginya berdasarkan variabelnya. Sehingga akan mendapatkan hasil min 4X tambah 17Y kurang 17Z. Sekarang untuk soal nomor 2. Pemfaktoran dari 16X kuadrat dikurang 9Y kuadrat adalah, pertama-tama kita harus ingat dulu bentuk faktor aljabar A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Sehingga kita harus mencari dulu A dan B dari equation tersebut. Dari situ, caranya adalah kita pertama-tama harus mengakarkan kedua dari angka tersebut, yang 16X kuadrat dan min 9Y kuadrat. Sehingga ditemukan bahwa 16X kuadrat ketika diakar akan mendapatkan 4X kuadrat dan 9Y kuadrat adalah 3Y kuadrat. Sehingga dapat ditemukan bahwa A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 3. Sehingga ketika dimasukkan dalam faktor aljabar, maka akan mendapatkan hasil 4X tambah 3Y kali 4X min 3Y sebagai hasil akhirnya. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan soal aljabar, yaitu soal perkalian dan penjumlahan aljabar. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal aljabar nomor 3. Langsung soalnya ya. Kita bisa lihat soalnya 2A min B dikali 2A plus B. Kita menggunakan cara ini. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Nah, hasilnya 4A kuadrat plus 2AB min 2AB min B kuadrat. Nah, di sini ada dua variabel yang sama, yaitu 2AB dan 2AB. Karena ini tandanya kurang, jadi dua-duanya habis. Jadi hasilnya 4A kuadrat min B kuadrat.
Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 4, tentukan hasil penjumlahan dari min 7x plus 5 dan 2x min 3. Langsung saja kita kelompokkan, jadi min 7x plus 5 ditambah 2x min 3. Nah, ini kurungnya kita hilangkan, dan ada dua variabel yang sama, yaitu min 7x dan 2x, dan 5 dan min 3. Kita kelompokkan sesuai urutannya, dan kita bisa melihat hasilnya yaitu min 5x plus 2. Ini dapat dari min 7x plus 2x hasilnya min 5x, dan 5 min 3 hasilnya 2. Jadi hasilnya min 5x plus 2. Sekian dari saya, terima kasih.